Selamat malam teman-teman investor semuanya, apa kabar? Hari ini semoga baik-baik semua ya. Karena hari ini cukup baik dari sebelum-sebelumnya, walaupun ada yang ARB, walaupun ada yang naik dan tidak ya. Jadi malam ini saya mau review, ini ada 5 saham yang mau saya review. Saya hanya ingin mereview, bukan merekomendasi ataupun pom-pom. Jadi sangat penting di sini untuk teman-teman perhatikan baik-baik, nonton dari awal sampai habis ya. Sebelum nonton jangan lupa klik tanda subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja ya. Jadi saya akan menganalisis pertama itu saham Mika. Nah, Mika sudah tertahan di harga ini kemarin. Seperti saya bilang di video sebelumnya, itu cara menentukan supportnya ini ada di 2 candle ini. Dia tertahan di 2470 di seminggu yang lalu ya. Dia sudah tertahan di seminggu yang lalu. Terus di 2 hari kemudian, itu hari 26 Januari, saya hari apa kurang tahu, 26 Januari dia sudah reversal. Dan dia di sini sudah close-nya reversal, dia sudah menandakan reversal. Nah, jadi kalau yang mau beli reversal itu sudah dari tanggal 26. Yang beli di support itu sudah dari 25 Januari ya. Terus sekarang apa ceritanya? Di saham Mika ini hari ini ternyata naiknya cukup lumayan 9,59% ya. Terus menurut teman-teman, bagusnya ini udah bisa beli atau enggak? Kalau menurut saya, ini bagus kah dibeli masih kalau dari saham ini? Menurut saya ini masih boleh, namun resikonya lebih tinggi. Jadi saya mau bilang dulu resiko di sini sebelum teman-teman ini. Jadi supportnya ada di 2.500, sekarang posisinya di 3.000. Posisinya di kita lihat yang betul-betul. Ya, posisinya sekarang di 3.200 posisinya. Posisi sekarang di 3.200. Kita akan cek kemana arah saham ini. Oke, kita cek memakai Fibo. Jadi saham ini itu potensi ke 3.480, artinya 3.500, supportnya di 2.500. Artinya kalau teman-teman mau masuk ini untuk fast track nggak apa-apa, dengan catatan jika harga close-nya di bawah 3080, teman-teman harus keluar cepat-cepat. Di sini ada risikonya. Makanya saya bilang ini risikonya tinggi karena dia sudah di atas breakout ya, sudah di atas resistan. Jadi buat teman-teman risiko ini 1:2, teman-teman bisa profit itu sebanyak kalau dilihat itu 300 poin dan ruginya, kemungkinan rugi itu 120 poin. Jadi di sini ada 1:2 risikonya. Jadi teman-teman harus langsung cut loss di sini, pasang stop lossnya di 3080 atau 3070. Jadi itu untuk meminimalisasi risiko. Jangan, kalau teman-teman mau ikut video ini boleh, tapi dengan catatan harus plannya harus tetap sesuai dengan video ini. Jadi tidak boleh nanti saya toleransi bawah ini, tidak bisa. Itu semakin dalam dan teman-teman tidak jadi jual sedangkan loss semakin besar. Itu menjadi persoalan nanti ujung-ujung nyangkut menyalahin video ini, sedangkan di video ini sudah menyarankan yang sebaik-baiknya. Oke. Jadi begitu potensi dari Mika. Selanjutnya kita tengok BRPT. Ya, kita lanjut ke saham selanjutnya itu BRPT. BRPT secara tren dia sudah menarik, dia sudah mulai reversal satu kali. Supportnya sudah di kemarin itu di harga 865 ya. Itu supportnya sih 900 sampai 850 area beli kemarin. Yang pancing di support ini sudah mantap. Terus yang nggak dapat masih boleh beli sekarang. Kalau ditanya boleh beli, ini masih bagus sekali ya. Yang pertama dia volumenya sudah tinggi dan dia sudah reversal. Yang kedua dia di atas kumpulan EMA di sini. Juga saat kumpulan EMA ini sudah menarik. Namun ada resistan kecil. Di sini di harga 1.900, di harga 1.900, di harga 1.195. Jadi kalau misalkan nggak sanggup menembus harga ini, dia akan cenderung lebih turun ke bawah lagi. Dia akan koreksi sedikit. Namun jika berhasil break dari resistan ini, dia akan melanjutkan kenaikannya.
Di situ ada kemungkinan mau turun dulu atau langsung naik terus ya. Jadi targetnya yang pertama itu ke 1200 tadi, yang kedua targetnya tak nampak ini di resistan yang tertinggi ini ya, di 1300 target yang kedua. Terus setelah itu jika misalnya dia bisa break dari resistannya, itu akan menuju, kita lihat kesanggupan dia kesanggupan di si BRPT ini bakal kemana. Jika saya lihat dia akan potensinya bisa ke 1560. Teman-teman kan tahu supportnya tadi di 850-900. Sedangkan resistannya itu di 1300. Potensi dia itu bisa ke 1560 jika dia berhasil break dari harga 1295. Jangan salah-salah teman-teman ya. Jika. Jadi di sini ada kata jika. Jika dia bisa break dari harga segini, dia akan melanjutkan lagi perjalanannya. Jika dia sanggup akan terus melanjutkan gitu. Tidak serta-merta dia saya bilang di sini dia akan lanjut. Tidak, itu masih potensi. Dia potensi untuk melanjutkan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat supportnya itu di 850 hingga 900. Sedangkan potensinya sekarang harganya 1145. Jadi teman-teman kalau mau masuk itu harus pasang stop lossnya itu di sekitaran, kalau mau masuk besok ya misalnya itu di sekitaran 1100, 1 tik 2 tik ke bawah itu pasang SL aja. Harusnya harga sudah tertahan di atas 1100 ini. Paling harganya sudah di atas harga ini ya, di atas candle itu. Jadi candlenya di close-nya di 1060, harusnya di atas 1060 itu harus tertahan dia harganya ini. Dengan kata lain dia sudah di atas EMA 20 ya. Ini toleransinya di atas EMA 20 1060 betul. Di atas 1060 harusnya dia sudah tertahan harganya. Jadi teman-teman pasang stop loss itu di bawah itu 1 tik ya kalau mau masuk. Jadi potensinya masih tinggi. Sedangkan itu toleransi teman-teman itu di EMA 20. Ini saham sudah mulai reversal. Bagus sekali ya teman-teman. Jadi saya mau lanjut analisa nih. Tapi itu BRPT lumayan ya, kalau naik ke dari 1000 itu bisa mencapai sekitar 30%-an lebih ya. Kita lanjut ke tower. Ya, kita analisa tower di sini. Dari tower dia sudah sama seperti BRPT tadi. Kalau saya lihat BRPT dia sudah break dari EMA kumpulan EMA ini sudah mulai di atas semua ya. Sudah mulai di atas, harga sudah di atas EMA. Ini sangat cukup baik menurut saya. Yang kedua volumenya meningkat sedikit. Yang ketiga kita garis dia sudah reversal. Ini sangat bagus teman-teman. Jadi potensinya kemana teman-teman? Jadi kalau menurut saya potensi yang pertama dia akan menuju ke resistan dulu. Tanpa dia tembus resistan, dia tidak akan bisa break ke tanpa breakout dari resistan ini, dia tidak akan bisa melanjutkan harga ke atasnya lagi. Jadi target kita yang pertama itu di 1135 ya. Itu kalau tidak salah kita lihat ya, betul ya, 1135 itu targetnya. Jadi kalau mau TP di bawah itu 1 2 3 tik di bawah itu kalau mau targetnya di bawah itu. Terus jika misalnya dia belum bisa break, dia masih koreksi, wajar. Tapi jika dia bisa break terus berlanjut, karena coba kita lihat dulu weekly-nya. Di weekly dia sudah cukup bagus teman-teman. Di EMA itu sudah ada EMA yang menyatu di sini. Dia sudah break EMA juga gitu. Jadi saya cari-cari yang saham begini sangat susah dicari. Kenapa? Karena dia jika EMA sudah berkumpul dan break di atas itu potensi untuk kekuatan untuk naiknya itu sangat tinggi teman-teman ya. Ini perlu dipahami di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di daily-nya break EMA 10, EMA kumpul EMA, di weekly-nya juga break ya. Mantap ini. Terus kita lihat jika dia misalnya bisa break dari resistan yang tertingginya, berapa kemungkinan yang akan bisa ditargetkan ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini cara menentukan resistan selanjutnya itu berada di 1275. Jadi potensi dia di tower ini berarti kita berharap
dia bisa ke resistan 1275 jika dia bisa break di 1135 ini. Jadi target awalnya di 1135, jika tidak ini lanjut ke atas sana. Terus ini area cut loss-nya di mana? Area stop loss maksudnya. Itu di harga 990. Jika harga sudah di bawah 980 itu bagusnya keluar dulu jika close-nya di bawah itu ya. Kecuali kalau ekornya saja itu masih kemungkinan bisa naik ya teman-teman. Ini toleransi untuk teman-teman. Jadi itu sudah tadi Mika BRPT Tower. Selanjutnya kita analisa di Akra. Ya, jadi Akra di sini saya sudah lihat ya. Itu teman-teman bisa lihat supportnya kemarin telah 2 hari itu di sekitar 2800-an. Siapa yang sudah masuk sangat bagus ya, dan sudah cuan pastinya, sudah profit. Terus sekarang bagaimana? Posisinya sekarang masih di tengah-tengah, di persimpangan. Jika saya nggak akan masuk dulu, karena dia belum break. Tapi di satu sisi dia sudah di atas EMA kumpul EMA ini. Itu yang menarik dari saya ini. Saya melihat ada kumpul EMA ini, saya cukup menarik melihatnya. Jadi potensi kalau sudah break dari EMA ini, apalagi besok di weekly-nya sudah di weekly, jika di atas garis ini garis apa? Jika di atas sudah garis itu EMA 100 mungkin ya, atau EMA 50, EMA 100 kemungkinannya. Ini EMA 200. Ya, itu EMA 200, itu berarti EMA 100 ini. Jika dia di atas EMA 100 makin bagus ini. Jadi kenapa makin bagus? Di weekly ini jelas kalau dia sudah break EMA, apalagi EMA 200 itu makin mantap. Sedangkan di daily sudah mulai break ya, sudah break, dia tertahan ya harga di 2800 kemarin. Jadi potensi dia untuk sementara itu kalau dia tidak koreksi dia ke 3360. Itu potensi dia pertama. Terus kemana lagi bos? Seterusnya itu ke resistan ini dulu dia. Ke resistan ini dulu. Berapa kira-kira resistannya? Itu di 3500. Jadi kalau teman-teman masuk itu ada kemungkinan poin 300 sampai ke titik ini. Tapi ini jangan salah, ini namanya blue chip. Oke, blue chip itu agak, saya mau lihat Akra ini kadang tinggi kadang juga pelan ya. Teman-teman udah tahu supportnya di sini. Resistan yang selanjutnya bakal ditembus yang saya garis tadi. Artinya ini masih. Terus kalau kita mau cut loss di mana, Pak? Kita pasang SL-nya selalu di EMA 20 di 3126 atau di 2 tick di bawahnya. Kalau misalkan lebih aman itu close-nya di bawah 3126 itu langsung buang saja gitu. Itu analisa dari saya ya, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk, silahkan lihat lagi video ini bagaimana stop lossnya, kemana target pertamanya. Terus target, saya lupa bilang, ini target kalau misalkan dia sanggup break dari resistan yang ini, kita bilang ya yang tertinggi terus, dia bakalan kemana ini? Ke arah berapa kira-kira? Jadi berapa lama itu saya tidak tahu waktunya, tapi dia akan jelas ke 4100 ya. Kalau jika dia sanggup break dari resistan yang di 3600, dia bakalan ke 4100. Jadi tergantung kekuatannya, ini bakalan bisa break atau tidak. Itu tidak tergantung kepada analisa, tapi lebih tergantung kepada kekuatan daripada pasar. Pasar jika banyak yang beli, otomatis dia bakalan terbang. Terus lanjut satu lagi nih, biar tidak lama-lama ya. Satu lagi itu ada Dux. Ini kalau ditanya, bang bagus nggak bang saham Duk itu? Tapi kan restorannya lagi nggak beroperasi. Iya, sementara restorannya belum beroperasi, makanya dia harganya masih di goreng-gorengan bawah nih ya. Terus potensinya gimana bang? Dia masih di bawah ya. Masih di bawah, dia sudah break EMA 5/20. EMA sama 10 maksudnya. EMA 10 sama 5. Jadi dia belum break EMA 20, belum cakep. Tapi dari segi garis-garis ya sudah reversal, dari volume sudah mulai munculkan kenaikan. Jadi kalau targetnya dia break dulu EMA 20 dan dia menuju ke arah sini, garis biru yang saya gariskan ini di sekitaran di bawah di 400 lah berarti. Berarti ada kemungkinan Duk ini potensinya 30% begitu ya. Jadi buat teman-teman yang masuk Duk ini, perusahaannya
saya belum tahu gimana. Maksudnya belum tahu gimana, apakah masih beroperasi. Tapi yang jelas dia masih memperoleh keuntungan. Terus ada satu lagi yang jadi ini yang membuat saya khawatir di sini, ini publik daripada Insiderduk ini sudah mendekati 50%. Jadi kalau teman-teman masuk ini sebaiknya masuknya untuk cicip saja baik-baik ya. Maksudnya nggak usah terlalu greedy, pelan-pelan saja, cicil saja sebanyak mungkin sedikit-sedikit ya. Terus ini sudah kita analisa sudah kita review ya 5 saham ini. Terus kita sekarang bakalan lihat indikator pendukung daripada saham-saham tadi. Jadi kita nggak boleh itu terpaku dengan garis-garis EMA dan ini segala macam, enggak. Kita harus bisa melihat juga. Melihat apa, Bang? Kita harus bisa melihat dengan indikator yang lain. Jadi indikator lain itu tidak sulit, tinggal lihat-lihat saja ya. Tinggal lihat-lihat saja itu. Ada MACD, RSI dan stokastik. Jadi apakah dia sudah betul dengan seperti yang kita lihat? Kita lihat sekarang di sini. Yang pertama itu yang tadi tower. Kita lihat di tower ini. Ya, di tower, di MACD sudah cross dari 2 hari yang lalu ya. Dia sudah mulai naik dan di ini sudah hari kemarin juga ya. Di stokastik, ini saham tower ya. Sedangkan RSI-nya di sekitaran di 55 itu masih bagus, masih bisa naik. Yang tidak bagus itu sudah 80 atau 90. Artinya ini masih di area beli dan stokastiknya menandakan belum overbought ya. Belum over, masih baru selesai oversold. Jadi artinya dia kemungkinan masih naik ini. Masih lagi suka-suka beli nih, lagi oversold, artinya udah mulai nanti baru kalau udah overbought baru turun harganya gitu ya. Kalau lihat stokastik, jadi lihat RSI itu kalau harga sudah di rank 50 di rank 80 ke atas itu biasanya sudah cenderung untuk dia koreksi. Sedangkan di 30 sampai 50 60 itu masih menjadi harga bawah ya. Kalau stokastik MACD, kalau dia garis birunya sudah ke atas, garis kuningnya ke bawah dan volumenya sudah ada dari atas, itu tandanya dia sudah mulai golden cross. Jadi di sini tower sudah bagus menurut 3 indikator pendukung ya. Terus kita lihat di sini selanjutnya BRPT. BRPT gimana, Pak? Dari BRPT ini RSI-nya masih wajar juga 55,55 dan di MACD dia baru golden cross ya. Mau golden cross di stokastik masih baru. Artinya masih sangat bagus BRPT dan tower berdasarkan indikator pendukung. Selanjutnya ada Mika. Ada Mika di sini. Sedangkan Mika ini sudah terlampau kurang bagus. Dia di 70 RSI-nya 72, sedangkan MACD-nya sudah naik tinggi dan stokastiknya sudah di atas, sudah overbought. Ini untuk indikator tambahan untuk Mika sudah kurang menarik ya. Tapi kalau teman-teman yang mau masuk seperti tadi, itu plannya harus dipakai, itu fast trade aja, jangan kelamaan. Ini bukan untuk swing lagi ini Mika-nya. Bagusnya fast trade, masuk sebentar keluar ya. Oke, jadi kita sudah kasih tahu. Terus ini ada selanjutnya ada Akra ya. Gimana kira-kira Akra? Akra di stokastik sudah bagus, RSI bagus, itu MACD mau golden cross. Jadi ini indikator dari pendukung Akra, mantap sekali Akra, BRPT tower ya. Selanjutnya DUK, bagaimana ini DUK? DUK ya. Kira-kira bagaimana DUK? Ya, dari segi DUK dia mau golden cross di MACD. Di RSI masih di bawah dan stokastiknya masih mantap. Jadi berdasarkan indikator-indikator pendukung yang tidak bagus, salah satunya adalah Mika berdasarkan indikator pendukung ini. Jadi sekian analisa review dari video saya malam ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Semoga saya semakin semangat untuk mereview saham dan menjadi tempat pembelajaran untuk teman-teman yang mau belajar tentang dunia saham. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.